kita pelajari adalah pemrograman web lanjut yang di dalamnya kita membuat aplikasi web secara dinamis. Ya, artinya konten dari web itu nanti akan mengikuti database, gitu ya, apa yang disimpan di dalam database. Nah, garis-garis besar pengajarannya diantaranya ya dari pertemuan 1 sampai 14 ini belajar dasar PHP, jadi apa namanya aplikasi web itu banyak, nah, cuman kita kesepakatan dengan pengajar web ini kita menggunakan PHP ya. Nah, jadi di pertemuan pertama introduction, kemudian juga membahas tentang sintak PHP, kemudian tipe data, variabel. Kemudian pertemuan kedua membahas tentang operator dan struktur kontrol, meskipun ini di bahasa pemrograman lain yang sudah pernah mendapatkan DAS Pro maupun Alpro itu pasti sudah mengenal nih ya, operator dan struktur kontrol. Demikian pula fungsi. Ya, cuman ini kita terapkan ulang di PHP ya. Jadi ada fungsi buatan sendiri, ada fungsi built-in ya. Kemudian juga dibahas tentang array di pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat penanganan form. Jadi ketika kita mengkolek data dari user untuk dimasukkan ke database, kita mesti menyediakan form untuk diisi oleh user. Kemudian di pertemuan kelima ini kita mencoba menggunakan contoh penggunaan session ya. Session untuk shopping chat. Ya, sebenarnya untuk shopping chat itu bisa juga kita menggunakan data JSON ya, bisa juga pakai database gitu ya. Nah, cuman untuk pertemuan kelima itu kita mencoba menerapkan penggunaan session. Selanjutnya pertemuan ke-6 bahas MySQL database ya. Kemudian akses ke dalam database dari program PHP database. Kemudian pertemuan kita mencoba membuat aplikasi CRUD, yaitu membuat program PHP yang bisa menambah data, menghapus, mengedit, dan menampilkan data dari tabel. Nah, pertemuan ke-8 membahas OOP. Jadi kalau PHP itu bisa juga diprogram dengan paradigma prosedural, bisa OOP juga bisa. Ya. Kita coba menggunakan program PHP yang bergenre OOP gitu ya, object oriented. Kemudian pertemuan ke-9 membahas MVC, model view controller, sama merupakan desain pattern atau pola gitu ya. Pola untuk membuat sistem web atau aplikasi web. Nah, jadi pola ini sudah sering digunakan orang gitu ya, untuk membangun aplikasi web, sehingga kalau dibuat secara tim itu lebih mudah manajemennya ya. Terus contoh 10 itu contoh atau studi kasus MVC. Kemudian pertemuan 11 penggunaan framework ya, framework PHP, bisa CI atau Laravel nanti. Kemudian studi kasus. Nah, pertemuan terakhir 13-14 kita mencoba membahas tentang web service nanti. Nah, itu kira-kira pokok bahasan selama 1 semester yang akan kita pelajari. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, untuk nilai, komponen nilai itu seperti biasa terdiri dari UTS, UAS, dan nilai tes.
Untuk komposisi nilai tegas 30 persen, CS 30%, UAS 40%. Kemudian untuk fungsi di forum pada sistem Kulino itu sudah seperti semester kemarin ya. Jadi untuk merekap absen itu tidak bisa otomatis ketika kita menggunakan sorry, ini tadi belum saya rekam ya. Ini saya rekam. Saya sebenarnya saya buka aplikasi screen recorder. Ya, break 5 menit untuk membuka aplikasi screen recorder ya. Baik, saya share lagi untuk absensi ya. Absensi masih seperti kemarin di absen di forum Kulino dengan minimal 75% kehadiran. Ini untuk kontrak kuliahnya, garis besar pengajarannya seperti ini, item-itemnya, kemudian sistem penilaiannya ada tugas, UTS, UAS, dan absensi 75%. Sampai di pendahuluan ini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ini gapinnya atau apa ya, terbalik diklik juga nggak mau Pak Menteri. Oke lah, nggak apa-apa. Ya baik, lanjut ke materi ya. Website ketika kalian belajar kemarin PBW, pemrograman berbasis web, itu kemarin arahnya ke membuat aplikasi yang statis ya, meskipun ada beberapa yang kelas yang menjelaskan PHP gitu ya. Ada juga yang menggunakan data dari JSON gitu ya. Jadi di data dari JSON atau bentuk XML misalkan itu di load, sehingga kontennya mengikuti file tersebut ya. Sebenarnya itu juga dikatakan dinamis, tapi lebih condong kalau aplikasi mata kuliah PVW kemarin untuk website yang statis ya. Jadi di situ
kalian belajar penggunaan HTML, CSS, kemudian JavaScript, kemudian pengenalan DOM, ya, dokumen objek model, kemudian penggunaan framework JavaScript, ada jQuery atau kemarin ya React.js, atau ada yang pakai native Node.js gitu ya, dan sebagainya gitu ya, atau jQuery. Kemudian untuk di materi PWL ini lebih condong ke dinamis ya, web dinamis, yaitu server side scripting. Jadi pemrogramannya lebih bekerjanya di sisi server gitu ya. Ya, website dinamis berisi informasi dan konten yang berubah tergantung pada faktor seperti pengunjung situs, waktu, zona waktu, bahasa asli negara pengunjung. Nah, jadi parameter ini adalah parameter pengaturan ya, yang sebenarnya bahwa kontennya itu semuanya disimpan di database ya. Jadi untuk pengunjung situs dengan user tertentu itu akan mendapatkan tampilan berbeda dengan pengunjung dengan user lain misalkan. Nah, itu diatur di pemrograman ya. Tapi sebenarnya isinya bergantung pada informasi yang ada di dalam database. Konten situs berupa tag atau gambar disimpan di dalam database atau sistem manajemen konten. Jadi bisa juga di dalam bentuk file JSON ya, file teks ya, atau file multimedia ya. Ketika informasi diperbarui pada database, maka konten pada web juga ikut berubah. Nah, ini kalau website statis, jadi menampilkan konten di browser sama persis seperti yang ada di dalam script ya, script HTML gitu ya. Berisi halaman web dengan konten tetap yang dikode di dalam HTML. Jadi kalau menampilkan item produk, daftar produk yang dimunculkan ada gambar, detail nama produk, harga, itu dikode di dalam HTML menggunakan, kalau gambar ya IMG, SRC begitu ya, nama gambarnya atau posisi lokasi gambarnya di mana, nama gambarnya apa begitu ya. Setiap pengunjung website akan melihat konten yang sama ya, atau statik. Ya, jadi kalau beda, kalau yang dinamis itu bisa diatur. Kalau si usernya admin, nanti dia bisa mengakses konten apa saja. Kalau usernya sebagai user biasa, dia bisa mengakses apa saja. Nah, itu di website dinamis ya. Jadi kalau di website statis itu sama ya, konten yang ditampilkan itu sama antar user gitu ya. Kemudian client side ya, server scripting. Nah, jadi client side adalah script yang dijalankan pada sisi klien, contohnya adalah JavaScript. Nah, jadi dalam kode namanya scripting itu semacam coding ya. Mungkin kalau kita program lah ya. Jadi kalau kita menulis HTML itu sebenarnya bukan program, jadi dia hanya bahasa standar ya, bahasa standar untuk membuat halaman. Jadi yang namanya program itu ada struktur, kondisi, perulangan, sedangkan HTML tidak ada ya. Nah, cuma kalau JavaScript, nah itu adalah program ya, karena ada struktur kontrolnya di situ gitu ya. Nah, kalau client side itu scriptnya dijalankan pada sisi klien atau pada browser yang membuka suatu halaman gitu ya. Sementara kalau server side itu scriptnya dijalankan pada sisi server atau web server dalam hal ini. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, client side itu ketika user membuka browser,
Ya, kemudian dia mengakses suatu situs atau mengetik di address lokal apa HTTP nama webnya, gitu ya, atau nama domainnya, nanti akan keluar halaman depan, gitu ya, yang bisa berisi kombinasi dari HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian kalau server side, ini si user ini mengakses suatu halaman, biasanya kalau server side PHP atau JSP atau ASP kalau Windows, gitu ya. Nah, kemudian dia menghubungi web server. Nah, dari web server itu engine-nya kalau pakai PHP, ya dia akan melakukan eksekusi PHP. Kemudian kalau dibutuhkan database, dia akan melakukan query, kemudian mengembalikan hasil query berupa data, dikembalikan lagi ke klien. Ya, ini kalau model server side. Ya, jadi kontennya nanti ngambil dari database. PHP sebelumnya disebut personal homepage. Jadi merupakan bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. Jadi PHP ini banyak digunakan untuk pemrograman yang dinamis. Ini keuntungan menggunakan PHP, relatif lebih mudah, ya, free, dokumentasi lengkap. Jadi banyak, kalau kalian ada trouble di aplikasi PHP itu bisa banyak forum yang support, gitu ya, yang membahas itu. Nah, banyak framework juga di PHP, ada JI, Gig PHP, YII, Laravel, Symfony. Ini secara PHP yang pertama dibuat oleh Rasmus Ledford tahun 94, kemudian sampai saat ini PHP 7 ini. Ya tentu pakai engine yang lebih cepat eksekusinya. Kemudian development environment. Ya, jadi kalau kita akan membuat aplikasi PHP, tentu kita membutuhkan beberapa elemen ini ya. Development environment itu pertama editor tag untuk menulis kode program, ya, kode PHP. Kemudian browser untuk menjalankannya, web server untuk biar skripnya bisa dieksekusi, kemudian PHP engine dan database. Nah, sudah ini ya. Jadi kalau kita mau install sendiri-sendiri juga bisa, apa aja bisa menghubungi ini ya, membuka ini ya, httpd.apache.org. Kemudian kalau mau ambil PHP terpisah juga, MySQL juga bisa, atau bisa pakai software all-in-one, ya, software paket all-in-one. Jadi ketika kita menginstall, nanti otomatis Apache, PHP, MySQL-nya juga ikut terinstall, gitu ya. Itu ada WAMP, ada MAMP, LAMP, dan SAM. Ya. Nah, kita akan gunakan SAM nanti untuk bekerja dengan aplikasi PHP. Ada yang sudah menginstall SAM di laptopnya? Saya sudah, Pak. Ya, jadi kalau belum silakan cari SAM ya. Jadi tergantung sistem operasinya, nanti kalau yang Windows nanti bisa pilih ini ya. Kalau Linux ini Pak, kalau OS ya, OS X ya. Ya, jadi ini yang terbaru versi ini ya, 812. Ya, ini silakan, ini bebas ya, mau pilih yang mana.
sudah diinstal, bisa dijalankan. Nah, di sini sudah ada service Apache, MySQL, FileZilla, dan Mercury, dan itu untuk apa? Webmail ya. Nah, kita nanti coba eksekusi Apache untuk web server ini ya. Jadi kalau sudah diinstal, kalau sudah diinstal sini, kita aktifkan server Apache, service Apache untuk menjadikan apa namanya, komputer kita ini dianggap sebagai web server. Nah, nanti semua file program kita itu nanti harus disimpan di, kalau ini saya install SAM-nya ada di kalau tempat saya ini ya. Nanti kalau sudah terinstall akan terbentuk folder SAM seperti ini. Kemudian nanti untuk menyimpan file programnya harus di dalam htdoc gitu ya. Sini saya bikin folder PWL. Nah, nanti semua script, file-file apa namanya, program mesti disimpan di sini. Kita coba dulu untuk membuat contoh program sederhana. Nah, ini editornya boleh pakai Notepad, Notepad++, Visual Code, Visual Studio Code juga boleh. Nah, contoh kalau ini saya pakai Notepad++. Jadi, seperti biasa kalau kita bikin HTML, mungkin kalau kalian pakai Express, itu bisa generate ini otomatis ya. Tapi untuk belajar tidak apa-apa, kita ketik dia di hanya dengan codingnya gitu ya. Disimpan di email. Di sini kita beri nama ekstensi PHP kalau dia ini file server side scripting ya. Contohnya lapis1.php. Ya, kenapa kita beri nama PHP? Karena di sini ada script PHP-nya. Kalau tanpa ini kita beri nama lapis1 HTML saja. Tapi karena ada script PHP-nya dan disimpan di SAM htdoc, berarti dia kalau server side scripting maka harus disimpan dengan ekstensi HTML. Kemudian bagaimana cara membukanya? Nah, kita pakai localhost saja. Nanti akan keluar ini ya, tampilan default SAM. Nah, di mana nanti ada informasi ini pakai versi yang berapa. Ini SAM for Windows versi 742 ya. Kemudian ada informasi PHP-nya, PHP versi berapa dan sebagainya. Kemudian kalau ini PHP MyAdmin, nanti kalau kita sudah masuk ke database ya kita bisa menggunakan software ini ya. Iya, ini tadi trouble karena service-nya belum diaktifkan, service MySQL-nya. Nah, ini kita karena service MySQL-nya diaktifkan. Nah, ini kalau kita mau
mencoba bahwa web server kita sedang aktif gitu ya. Kan tapi nyimpannya di PWL, nah, PWL ya, kita ketik localhost PWL, maka keluar ya, kan nyimpannya di SAM atau PWL, tapi satu PHP. Maka di sini itu baru bisa kita. Ada juga yang model di klik kanan langsung di open. Ada yang ini langsung di open pakai ini, pakai browser itu nggak bisa jalan ya. Karena apa? Karena ada scriptnya PHP di situ ya. Maka kita harus lewat address seperti ini, localhost. Yang localhost itu default nama server kalau kita install di laptop kita masing-masing gitu ya. Ya kalau dijalankan, nah Hello PHP ini adalah apa namanya script PHP yang sudah kita tulis di lapis 1. Nah, jadi untuk membuat script PHP ini diawali dengan tanda PHP seperti ini. Nah, nulisnya ini nanti bisa di sini, ya, boleh juga nanti di atas, ini juga nulis script PHP juga boleh, apa-apa ya. Jadi dia itu disisipkan di HTML. Ya. Nah, untuk latihan pertama, kita coba buat file yang belum install SAM dulu ya. Tapi kalau yang sudah install SAM, bisa buat file latih 1 ini ya. Nah, kemudian nanti coba dibuka seperti ini. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum mempraktekkan ini? Masih diikuti ini? Masih, Pak. Masih, ya? Pak. Ya, Masih, Pak. Ya, baik, silakan dicoba dulu ya nulis file latih 1 PHP, ditaruh di htdoc ya. Htdoc, bikin subfolder lagi PWL misalkan ya. Ya, silakan dicoba dulu. Di screenshot dulu ya, boleh. Nanti biar ini saya ganti layar dulu. Saya nyoba rekam pakai Google Meet. Tadi sepertinya belum bisa tadi.
Oke, bagaimana sudah dicoba? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tolong ada apa, 2 orang ya untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi biar saya tahu kalau ada yang trouble juga. Ataupun kalau ada yang trouble boleh juga dipresentasikan. Jadi biar bisa diperbaiki bareng-bareng ya. Nah, siapa yang mau ini coba untuk presentasi silakan. Ini saya klik pesertanya nggak keluar ini ya. Jadi nggak tahu namanya siapa ini. Ya, aktif. Atau ada yang trouble nggak? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya akan lanjut ya. Saya lanjutkan saja. Ya, jadi tadi ini ya, development environment-nya ada Apache, PHP, MySQL. Berikutnya sintak ya, atau cara penulisan. Kemudian ada cara menampilkan variabel atau informasi ya, variabel atau data ya. Cara memberikan komentar, variabel, tipe data dan konstanta. Yang pertama karakteristik PHP dulu. Ini digunakan bersamaan dengan HTML tadi ya, disisipkan di sini ya bersama dengan HTML. Kemudian sintak mengikuti bahasa C. Ini ditempatkan di sembarang tempat di dokumen web atau HTML. Script PHP diawali dengan tanda seperti ini ya, diakhiri dengan tanda seperti ini. Memiliki ekstensi .php. Ya, jadi ketika disimpan tadi dengan nama lattice1.php ya, jadi ekstensi PHP. Statement pada PHP diakhiri dengan tanda semikolon, titik koma ini ya, diakhiri dengan tanda titik koma. Penamaan pada variabel pada PHP bersifat case sensitif. Jadi nanti kalau saya pakai variabel mungkin saya akan juga ini dianggap suatu hal yang berbeda ya. Nama ini huruf kecil, di sini huruf kapital. Maka kalau dieksekusi nama ini dianggap variabel yang tidak dikenal. Nama dianggap nama huruf kapital itu dianggap berbeda dengan nama huruf kecil, yaitu case sensitif. Kalau ini saya ganti nama huruf kecil, maka akan berisi begini. Itu penamaan variabel bersifat case sensitif. Jadi huruf kapital dan huruf kecil dianggap suatu nama yang berbeda. Nah, maka perlu dihati-hati. Saya kira kalau kalian sudah pernah menggunakan C di Dashboard gitu ya, bahasa C itu akan sama ya, seperti juga Java juga sama. Seperti nah, perintah output nah, bisa pakai
print, bisa pakai echo, bisa pakai print R. Nah, tadi contoh kita adalah echo ya. Itu mencetak informasi atau teks pada layar yang memiliki return value bernilai 1. Jadi sebenarnya kalau yang echo ini ya, kalau echo ini tidak ada return value-nya, tapi kalau print itu yang ada return value. Jadi sebenarnya sama sebenarnya kalau saya kira ini pakai print juga boleh. Jadi BR itu untuk break line ya, turun satu baris. Kalau nggak pakai BR, dia nyambung. Kemudian BR ini mencetak array, nanti kalau sudah masuk array, kita punya array. BR itu untuk mencetak isi atau elemen dari array ataupun objek. Kemudian pada mencetak atau kalau kita yang akan print R array ya, array siswa, isinya Arif Majidi, yang print R nanti akan mencetak sekitar saja ya. Ya, ini kalau copy paste seperti ini, petiknya itu jadi dua. Pakai print R ya, muncul elemen dan indeksnya dari array. Dan pada itu kita punya variabel nama dengan isi Agus, kemudian kita vardan yang ini akan hasilnya dari isinya Agus, kemudian tipe variabelnya string dengan 4 digit atau 4 karakter. Kalau vardannya berupa array, ya nanti akan muncul, nah ini array asosiatif ya, dan nanti ya, kita akan masuk ke array, ada array dengan indeks integer dan array dengan indeks teks. Jadi dinamakan array asosiatif. Ini contoh saja array asosiatif. Kemudian komentar, untuk membuat komentar kita bisa pakai tanda slash ya, plus satu baris. Kalau lebih dari satu baris bisa pakai tanda seperti ini. Jadi kalau ini tadi saya 5 satu baris, kalau lebih dari satu baris ada 3 baris yang di-remark yang tidak dieksekusi. Mungkin sampai sini ada yang bertanyakan dulu. Ya, ini masih dasar sekali ya, mungkin yang sudah pernah mengenal program tidak masalah. Atau boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya selamat malam Pak Suprayogi, saya izin bertanya Pak. Ya silakan. Kebetulan saya dari tadi kan koneksinya kurang baik, mungkin saya sedikit tertinggal. Saya ingin menanyakan tentang UTS dan UAS itu nanti kira-kira dalam bentuk apa ya Pak? Oh ya, jadi UTS
Dan UAS bisa, kalau PWL ini dalam bentuk project nanti. Ya, Project-nya. seperti PBB. Project itu gini, jadi membuat aplikasi, contohnya aplikasi CRUD untuk daftar barang misalkan ya. Jadi nanti bisa menampilkan data barang, bisa menghapus, bisa mengedit. Jadi berupa project, aplikasi pembuatan proyek lah, ya, proyek aplikasi gitu ya. Nah, jadi ada contoh, ada soalnya berupa studi kasus, ya, diminta membuat aplikasi. Gitu. Nah, jadi bukan sintak, bukan pengertian, tapi perintahnya diminta membuat aplikasi gitu ya, atau proyek. Gitu, Berarti Mas. UAS dan UTS kita dalam bentuk proyek ya Pak? Betul. Itu proyeknya individu atau kelompok ya Pak? Individu. Oke, terima kasih Pak Prayogi. Iya, mungkin kalau kelompok itu yang nanti tugas mungkin ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, saya lanjut. Itu komentar, kemudian variabel. Kalau komentar itu sama lah, kalau kalian pernah belajar Python, pernah belajar C, Java itu kan, komentar adalah baris yang tidak dieksekusi ya, karena dikasih tanda komen gitu ya. Selanjutnya variabel. Variabel adalah kontainer untuk menampung suatu informasi atau data. Kalau di PHP, variabel itu diawali dengan tanda dolar. Contohnya harga jual. Seperti ini tadi ya. Variabel nama itu diawali dengan tanda dolar. Ya, jadi kalau kemarin kalian belajar JavaScript, bikin variabel, ya akan beda dengan PHP ya. Kalau PHP harus pakai dolar seperti ini. Variabel tidak perlu didefinisikan tipenya. Ya, kalau mungkin yang pernah belajar C atau Java itu kalau kita membuat variabel harus kita perkenalkan tipenya di atas. Tapi PHP tidak perlu ya. Jadi penentuan tipe nanti otomatis berdasarkan assignment, berdasarkan nilai yang dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Kalau yang dimasukkan string, maka otomatis bahwa variabel itu bertipe string. Nanti bawahnya diisi dengan numerik, integer. Nah, nanti otomatis variabel itu berubah menjadi integer. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada variabel lokal. Nah, jadi ini kalau kita sudah bicara fungsi ya. Ada yang belum pernah membuat fungsi? Di Dashpro ya. Ya, di Dashpro sudah pernah bikin fungsi? Atau di Alpro? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Sama ya. Mungkin kalau di Dashpro atau Alpro mungkin kalian pakai Python kemarin ya. Python atau bahasa C, C++? Python Pak. Pakai Python ya. Kalau bikin fungsi pakai apa? Dev atau Devan ya kayaknya ya. Devun gitu ya. Dev aja Pak. Oh, Dev saja ya. Pakai Dev Pak. Oh, Dev ya. Kalau Devun itu yang LISP ya, saya lupa itu ya. Pakai LISP. Ya. Ya sama kalau kita membuat fungsi di PHP itu pakai kata function seperti ini ya. Function kemudian fungsi satu. Nah, ini kita bikin fungsi terus manggilnya ini. Maka ada variabel lokal. Variabel lokal ini variabel yang hanya dikenal di fungsi itu saja, gitu ya. Nah, selain variabel lokal ada variabel global. Variabel global X5, Y10. Nanti setelah manggil fungsi, variabel Y itu masih sifatnya global ya, karena dia di sini didefinisikan sebagai global setelah manggil fungsi gitu ya. Nah, contohnya ini Y10, global Y, global X ditambah global Y. Nah, 15 ya. Nah, jadi global Y itu 15. Kemudian nanti Y adalah X plus Y. Nah, ini dikenali ya. Ini. Jadi, kalau tanpa global ini, nanti X dan Y ini variabel lokal. Jadi ini nanti nggak dikenal. Ya.
ya. Ya, saya kira global lokal itu sudah juga pernah dipakai juga di dasar pemrograman, gitu ya. Kemudian ada variabel statik. Jadi variabel yang isinya tetap, gitu ya. Artinya bukan global, bukan lokal. Dia pada saat dipanggil ini ya, fungsi 1 X-nya 0. Nah, dia increment ya. Nah, jadi 1. Kemudian dipanggil lagi fungsi 1. Nah, X-nya itu nggak hilang ya, karena dia statik ya. Jadi dia akan nambah 1 jadi 2 dan begitu seterusnya. Variabel statik yang ada di PHP. Nah, tipe data di PHP ada string, integer, ada float, boolean, array, objek, null, dan resource. Ya, mungkin saya pertama kalau definisi ini mungkin prakteknya kurang, lebih banyak teorinya, nggak apa-apa ya. Nanti contohnya bisa dicoba sendiri ya. Nah, jadi ini tipe data string contohnya. Jadi kalau kita melakukan assignment, string itu diapit dengan petik ganda boleh, petik tunggal juga boleh. Ini ya, ini yang bawah petik tunggal ini juga string juga ya, sama. Jadi variabel X ini akan bertipe string karena apa? Karena di sini diisi dengan string ya. Nah, ketika echo X maka nanti akan dicetak isinya ini ya. Kemudian tipe data integer. Ya, contohnya ini ya. X, jadi yang di assignment berupa integer. Vardam tadi apa ini? Menampilkan tipenya ya, tipenya dan isi ya, tipenya integer, isinya 5985. Kemudian tipe float, pecahan, tipe boolean, true false ya. Kemudian tipe array ya, nanti sebenarnya ada bahasa sendiri array. Kemudian ada tipe objek ya, ini, jadi kita ada yang sudah pernah belajar PBO. Ini mata kuliahnya PBO, Pak, yang semester ini. Oh, di semester ini juga ya, barengan ya. Iya, Pak. Ya. Jadi ya nanti ada pokok bahasan sendiri tentang PBO PHP atau OOP PHP. Jadi kalau kita membuat program yang menggunakan paradigma OOP, ya, maka suatu solusi pemrograman atau suatu sistem yang dibuat atau aplikasi yang dibuat itu dibuat berdasarkan kumpulan objek-objek yang saling berinteraksi. Jadi kumpulan objek itu membentuk sistemnya. Mungkin kalau yang fungsional, paradigma fungsional mungkin beda lagi. Jadi suatu sistem, suatu solusi persoalan pemrograman itu berupa suatu kumpulan fungsi-fungsi gitu ya, yang saling berinteraksi. Dan kalau yang OP ini kumpulan objek, ya, objek yang saling berinteraksi. Maka basisnya adalah objek. Jadi sebelum kita membuat objek, kalau di OP itu kita harus bikin kelasnya dulu. Nah, kelas itu gampangnya cetakannya. Ini ya. Kalau mau bikin roti ya bikin cetakan roti dulu. Nah, baru nanti setelah dimasukkan ke cetakan itu keluar rotinya. Nah, rotinya bisa lebih dari satu ya, bisa ribuan bahkan dari cetakan itu. Maka kalau di OOP itu sebelum kita bikin objek kita harus bikin kelasnya dulu. Nah, contoh ini kelas car. Nah, kita bikin kelas car yang memiliki atribut color, model, dan punya metode message. Ya, kalau construct itu metode yang akan dieksekusi otomatis gitu ya, kalau di OOP ya. Ya mungkin metodenya ini ya, message. Nah, kemudian objeknya ini ya, my car. Ya, ini adalah variabel objek, dia new car. Jadi
membuat objek yang ada yang diinstansi dari kelas car. Ya, itu nanti ada bahasa sendiri ya, itu objek. Berikutnya tipe data null. Ya, tipe data null adalah tipe data khusus yang memiliki suatu nilai nol. Variabel dengan tipe data null diartikan bahwa variabel tersebut tidak memiliki nilai. Jadi kalau saya definisikan X dengan string, nah, kemudian saya definisikan null, ya, terus dicetak. Jadi nanti isinya dianggap tidak memiliki nilai. Kemudian berikutnya tipe data resource. Ini bukan merupakan tipe data sebenarnya ya. Jadi resource ini adalah menyimpan referensi ke fungsi atau sumber daya yang ada di luar PHP. Nah, contohnya ini ya, con ini ya. Jadi tipe data resource karena dia menyimpan hasil eksekusi fungsi koneksi ke database. Jadi dia berupa file resource. Jadi dia berupa hanya pengenal untuk mengakses ke sumber daya lainnya. Fopen ini juga, FP ini juga dia membuka file ya, membuka file. Nah, hasil bukaannya ini ditampung di objek bukaannya atau referensi bukaannya ini ditampung di variabel FP. Ya. Yang terakhir, konstanta adalah suatu identifier untuk menampung data yang isinya tetap atau sifatnya tetap, tidak bisa diubah. Mungkin kalau kalian di bahasa C juga pakai define ya. Define, misalkan salam, selamat pagi, maka konstanta salam itu selamanya akan berisi selamat pagi, gitu ya. Dan dia tetap sama dengan konstanta itu pi kalau di matematika ya. Pi itu sampai kapanpun ya 3,14. Kenapa? Karena dia konstanta. Nggak bisa Pi dirubah nilainya, nggak bisa karena dia isinya pasti 3,14. Nah, untuk mendefinisikan konstanta di PHP kita pakai define seperti ini. Nah, ini adalah pertemuan kita pertama mengenal sintak PHP, kemudian tipe data, variabel, dan cara menulis PHP tadi yang bisa kita sisipkan di dalam HTML. Ya, sementara untuk pertemuan pertama cukup gini dulu. Berikutnya pertemuan kedua nanti kita struktur dan struktur kontrol. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Ya, saya kira ini tidak sampai jam, harusnya sampai jam berapa ini? 8.10 ya. Tapi ini, saya kira cukup dulu saja untuk pertemuan pertama. Baru besok kita bisa praktek yang lebih panjang ya, pertemuan minggu depan. Saya kira cukup ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.